Ini nama gue. Jadi kenapa judulnya Sutasoma? Kebetulan saya ini adalah pengajar yang konsentrasinya di bidang sejarah. Saya pengen banget mengenalkan sejarah Indonesia, yaitu di masa kerajaan Majapahit, salah satu kerajaan terbesar di Indonesia yang dia punya kitab luar biasa karangan dari Empu Tantular, yaitu Sutasoma. Sesungguhnya di kitab itu berisi tentang toleransi antara agama Buddha dan agama Hindu. Nah, kebetulan karena sekarang masanya 4.0 gitu ya, para generasi milenial kan lebih suka dengan video dan film. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk kita reminder diri kita tentang keberagaman dan juga toleransi yang mulai sekarang mungkin sudah pudar di Indonesia. Terus mengalir, selalu memberi karya. Terus di dalam proses pembikinan skrip juga saya juga terjun langsung sama Husnun, bantu Husnun. Kita coba gali-gali lagi sekiranya apa detail-detail cerita, terus apa gaya berbicaranya Kes, terus ada sentuhan komedi dikit kayak gitu sih. Nah, Bambang itu dia seorang mahasiswa dari desa kuliah ke kota, jadi dia tidak tahu menau tentang kehidupan modern di kota. Dia orangnya polos, deso, bingungan, dan dia punya teman yang namanya Ardi. Dan dengan Ardi itu dia kemana-mana bersama dengan Bambang. Yang ngasih tahu ya Ardi itu. Dan karakter Ardi itu di film ini friendly, perhatian, dan tentunya humoris. Dan dalam film ini Ardi itu bertugas memahamkan Bambang yang dari desa medok, tidak tahu apa-apa, tidak tahu dunia perkuliahan. Di situ tugasnya Ardi untuk memahamkan Bambang dalam dunia yang cukup wah ini. Ketika memproduksi film Sutasoma ini, saya merasakan hal yang berbeda dari produksi film-film sebelumnya. Yang mana saya merasakan film ini lebih complicated, lebih menarik dan lebih proporsional. Kenapa? Karena saya merasa ketika saya membagi tugas job desk atau pekerjaan kepada semua kru itu dikerjakan dengan maksimal. Semua tim bekerja sesuai bidangnya, Pak Sutradara bekerja dengan job desk-nya, DOP bekerja dengan job desk-nya, dan seterusnya. Berbeda dengan ketika saya awal-awal memproduksi film, itu seakan semua pekerjaan itu bisa dihandle satu orang saja. Nah, tapi berbeda dengan film Sutasoma ini, saya sangat mengapresiasi semangat, antusiasme, dan kerja keras teman-teman semuanya yang terlibat dalam produksi film ini. Jadi karakter Siti itu seperti orang yang tidak mau menerima keanekaragaman, khususnya dalam hal beragama. Jadi orang yang Islam banget, jadi Islamnya yang lurus banget, yang Islam ya hanya Islam saja, yang benar lainnya itu tidak benar, seperti itu. Karakter Patricia sendiri itu baik, dia pengertian, terus berjiwa sosial tinggi, terus punya banyak teman juga. Dia ini seorang ini kan, dia Muslim, dia Nasrani, ya dia banyak temannya. Ya. Mungkin ini pengalaman yang kedua ya, jadi agak rileksnya itu agak ada yang lebih apa ya? Kayak lebih rileks sih, ya. Cuma tantangannya karena bertemu dengan orang-orang yang baru, bertemu dengan orang-orang yang karakternya beda-beda, yang kadang bisa sampai take berkali-kali gitu ya. Karena juga perannya Siti ini kan agak lumayan susah ya. Jadi kayak beda banget sama karakter asli gitu kan. Jadi ini kan yang rada-rada judes gitu. Aslinya nggak kalem beneran. Jadi yang marah-marahnya harus dapat banget. Jadi feel marahnya, feel nggak mau dicampur adukkan antara agama dan lainnya itu sangat apa ya,
kental banget gitu. Jadi nggak mau ya udah Islam aja, nggak mau terima yang lain. Pesan ketika proses syuting sendiri, pertamanya tuh deg-degan sih, soalnya belum pernah yang ikut lomba short movie gitu. Terus ketemu teman-teman baru, ketemu kakak-kakak. Karena saya sendiri kan juga paling muda di sini, masih sekolah. Pengalaman pertama sebagai director atau sutradara tentunya sangat excited sekali dan juga bangga sampai nggak bisa tidur karena mikirkan ini case-nya atau peran atau aktris dan aktornya ini ada yang baru dan juga ada yang mungkin tidak familiar dengan kita gitu. Complicatednya adalah ketika kita sedang memfilmkan tentang toleransi, sedangkan di kehidupan nyata pun kita sesungguhnya masih kurang toleransi gitu. Di project ini sih maksudnya di film ini sangat berkesan bagi saya, apalagi kita menyatukan banyak sekali videografer yang kita baru awal kenal. Kita harus menyusun konsep secara bersama-sama agar film ini feel-nya dapat. Selain itu kesulitannya sih menentukan Angel, apalagi di masa pandemi kita sangat kekurangan actor. Nah itu menjadi titik kelemahan kita, tapi bagaimana caranya kita mengolah videografi itu tersebut agar bisa maksimal. Sebenarnya karena karakternya Bambang ini nggak jauh beda dengan karakter saya yang asli ya, jadi nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Cuman karena tidak pernah syuting, tidak pernah menghadap kamera ya, jadi ya agak berulang-ulang terus dan ada nervousnya juga. Tapi enaknya akhirnya bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya sehingga tahu bagaimana kehidupan perfilman sekarang ini. Yang membuat saya terkesan itu ketika saya dipartnerkan, maksudnya ada take adegan sama Patricia, itu luar biasa sekali sulitnya, Masya Allah sekali, sampai 12 kali take. Bayangkan ketika saya dipartnerkan, perasaan saya itu amburadul kalau Jawanya gitu ya. Untuk membangun komunikasi antar kru, ya seperti produksi film sebelumnya, antara susah dan gampang ya. Jadi ketika kita sudah kenal satu sama lain, ada beberapa kru yang ya memang saya sudah kenal, jadi saya mudah untuk menghubungi dia, mengajak dia untuk bergabung dalam produksi film ini. Akan tapi ada juga beberapa tim kru yang notabene belum saya kenal. Akhirnya saya harus berupaya lebih keras lagi untuk mengajak dia bergabung dalam film ini. Dan perlu diketahui juga untuk produksi film ini sebenarnya banyak tim yang terlibat secara mendadak atau insidental. Ketika itu saya tidak sengaja bertemu dengan beberapa teman di kampus saya dan mempunyai passion yang sama di bidang fotografi dan videografi, sehingga saya bertekad untuk mengajak dia bergabung dalam produksi film ini. Salah satunya scriptwriter yang sebelumnya saya belum pernah kenal sama sekali, dan sekarang udah kenal dan saya ajak bergabung dalam produksi film ini. Sutasoma menceritakan, membanggakan kerajaan Majapahit itu dengan adanya lirik di situ namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang sesungguhnya pengertiannya adalah berbeda antara agama Hindu dan Buddha tapi tetap satu gitu. Dan dipakailah oleh bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno, dan para bapak bangsa lain, dijadikan sebagai salah satu semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika dalam bingkai Pancasila. Film Sutasoma ini sebenarnya maknanya sudah kita pahami bersama-sama, sudah kita tahu bersama-sama. Cuman prakteknya itu kurang. Nah, di dalam film ini kalian akan bisa melihat dan merasakan bagaimana sebenarnya toleransi, hakikat toleransi itu seperti apa. Dan itu sudah kita laksanakan. Cuman ada beberapa hal yang harus benar-benar kita perhatikan. Oke, untuk teman-teman semuanya, film Sutasoma ini mengajarkan kita toleransi. Dan toleransi ini sudah diajarkan bapak saya dulu. Ada kata-kata menarik dari bapak saya dulu. Kalau ingin dihargai orang, hargailah orang itu terlebih dahulu.
Jangan lupa saksikan film Sutasoma. 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 Jangan lupa nonton film pendek Sutasoma. Jangan lupa saksikan film Sutasoma Di channel RO Production. Di YouTube RO Production. Di channel YouTube RO Production. Tanggal 1 Desember 2020. 1 Desember 2020. Tanggal 1 Desember 2020. Tanggal 1 Desember 2020. Pada tanggal 1 Desember 2020.